Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pecinta kreator Global 387. Berjumpa kembali dengan saya yaitu di channelnya kreator Global 387. Pada hari ini kurang lebihnya ya jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk saat ini pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kesehatan, kehormatan, taufik, hidayahnya kepada kita semua, bahwa kita hari ini semoga diberi kesehatan, kelancaran, segala sesuatunya akan dilancarkan dengan gampang seperti itu. Maka dari itu kita syukuri dengan lafal alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam kita tunjukkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Pada pagi hari ini, tadi pagi itu saya dapat chatting dari Ananda Aisyah yang ada di Aceh, Sumatera Utara. Ananda Aisyah ini dulunya orang tuanya merantau di Aceh, transmigrasi, dan sampai saat ini Ananda Aisyah ini belum pulang ke Ngadiwongso, Salaman, Magelang. Berarti dulunya orang tuanya itu daerah Ngadiwongso, Salaman, Magelang. Oke, Ananda Aisyah ini requestkan, Bang, tolong dong review ziarah ke makam para waliullah yang ada di Jawa Tengah seperti itu. Menanggapi jawaban dari Ananda Aisyah yang ada di Aceh, Sumatera Utara ini, ya mungkin suatu saat akan saya jadwalkan, agendakan untuk ziarah ke makam-makam para waliullah. Dan pertanyaan dari Ananda Aisyah ini, ada berapa banyak sih makam-makam di Jawa Tengah, makam syekh ataupun waliullah tersebut, seperti itu. Kalau makam di Jawa Tengah itu banyak banget, banyak dikunjungi ataupun terkenal di mana-mana, yaitu contohnya di Purworejo aja itu ada berapa banyak lah kalau makam-makam waliullah itu. Di Purworejo ada satu itu yang sangat terkenal, yaitu Mbah Kyai Mampuro. Mbah Kyai Mampuro itu dimakamkan di pegunungan atas kolam renang Ataritas, seperti pegunungan Geger Menjangan, saudara, seperti itu. Dan juga kalau di Magelang itu mungkin banyak, dan juga di wilayah Yogyakarta. Mungkin dari Ananda Aisyah ini tuh berkeinginan untuk pulang jawab nantinya, dan juga mau ziarah ataupun ke makam, ke tempat para wali-wali tersebut. Bisa saya jelaskan kepada Ananda Aisyah yang ada di Medan bahwa makam waliullah yang ada di wilayah Purworejo ataupun Magelang dan juga khususnya Jawa Tengah itu banyak banget, Mbak. Di sini tuh ada juga, kalau di Magelang sendiri itu ada makom Syekh Subagir. Beliau yang terkenal dengan istilah babat alas tanah Jawa, seperti itu. Dan juga yang berkelahi dengan Sabdo Palon selama 41 hari. Nah, seperti itu. Dan yang kedua, kalau di wilayah ada juga makom Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro ini bertempat di Pegunungan Hargo Binangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta, seperti itu. Dan juga ada yang ketiga untuk makom Syekh Maulana Mahribi. Makam Syekh Maulana Mahribi itu bertempat di Parangtritis, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Dan yang keempat, ini juga masih menjawab pertanyaan dari tentang
atas nama Ananda Aisyah yang ada di Aceh. Yaitu yang keempat ada makam Sunan Kalijogo, yaitu beralamat di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Apabila Mbak Aisyah pulang ya bisa dari Magelang itu ke Semarang dulu, habis ke Semarang bisa ke Demak, Kota Wali, seperti itu. Dan yang kelima ada Sunan Geseng. Sunan Geseng itu menurut masyarakat yang ada di Purworejo dan juga Magelang itu bermakom di Gunung Telomoyo, Magelang, seperti itu. Dan juga makom Kiai Simbah Kiai Sultan Agung yang berada di wilayah Imogiri, Kabupatennya Bantul, Yogyakarta. Mungkin ini dari Mbak Ananda Aisyah, masih wilayah Magelang juga. Di sini ada makomnya Waliullah Mbah Kyai Dalhar. Mbah Kyai Dalhar yaitu ada di makamnya di pegunungan Gunung Pring, Watu Congol, Munilan, Magelang. Nah, Mbah Dalhar ini ya mempunyai doa karomah untuk dijajarkan pada yang lain, baik mujahadah ataupun juga doa Jawa, yaitu dengan istilah Allahumma ubat-ubat itu dulunya Mbah Kyai Dalhar sempat menuntut ilmu. Dia berada di kota suci, yaitu di kota Mekah selama kurang lebihnya 14 tahun kalau nggak salah, seperti itu. Dan juga masih di wilayah tempatnya Mbak siapa tadi, Ananda, di Magelang. Itu ada makom Nur Muhammad. Makom Nur Muhammad itu, wah ini di tempatnya sampean Mbak, ada di Ngadiwongso, Salaman, Magelang, seperti itu. Kalau makam Syekh ataupun para waliullah kiai dan yang lainnya, dan juga makamnya Amangkurat Agung. Sebagai Amangkurat Agung itu berada di wilayah Tegal, Jawa Tengah. Dan juga di daerah Godian, Yogyakarta. Di sini ada juga makamnya Simbah Kiai Hasan Tuko. Untuk wilayah Magelang juga Mbak, ini juga ada apa namanya, makamnya Simbah Kiai Haji Abdul Rauf. Itu bertempat di masih wilayah komplek Pondok Darussalam, Watu Congol, Mundil, Magelang, seperti itu. Dan yang terakhir yang saya ketahui masih di wilayah Magelang, yaitu makamnya Waliullah Simbah Kiai Mangkli. Mbah Kiai Mangkli yang sangat mempunyai banyak karomahnya, yaitu bisa melipat waktu ataupun pidato ceramah di depan umum itu tanpa menggunakan pengeras suara. Bahkan para jamaah pun bisa mendengarkan ceramah-ceramah dari Simbah Kiai Mangkli tersebut. Itulah termasuk waliullah dari Mbah Kiai Mangkli dan juga karomahnya. Mbah Kiai Mangkli itu berada di Pegunungan Girimulyo, Ngablak, Magelang. Oke, mungkin cukup paham beberapa makam waliullah yang ada di Jawa Tengah. Saya menanggapi dari pertanyaannya Ananda Aisyah yang ada di Aceh, Sumatera Utara. Mungkin agenda-agenda ziarah saya ataupun dapat tilas ke makam waliullah tersebut saya agendakan enggak dalam waktu-waktu dekat, ya mungkin lain waktu bila saya sempatkan nanti bisa saya jelaskan, baik itu makamnya siapa, asal usulnya dari mana, mempunyai apa segala macamnya, itu nanti bisa saya jelaskan di konten-konten berikutnya.
seperti itu. Mungkin untuk perjalanan apa namanya petualang malam ke tempat-tempat angker mistis seperti itu untuk saat ini belum bisa saya jadwalkan karena apa? Untuk mediasi-mediasi penarikan-penarikan sosok halus lembut itu nggak bisa dilakukan satu orang saja karena apa melibatkan 2 orang 3 orang itu butuh penarikan juga untuk mediasinya nanti ada juga peralatan baik itu yo kembang ataupun kemenyan dan juga tuba dan yang lainnya seperti itu karena tim saya teman saya yo masih pada bekerja mana-mana mungkin bisa juga besok reviewnya saya akan di tempat saya yaitu ada desa apa namanya Sidoleren. Nah, nanti juga Sidoleren itu kalau di kalangan masyarakat umum itu terkenal mitosnya seperti itu. Terkenalnya yo barangkali ada siapa-siapa yang mengambil ataupun membeli di daerah desa Sidoleren itu katanya ini hanya sekedar mitos entah kebenarannya itu sebagaimana ataupun tidak orang yang membeli dari Sidoleren itu bisa bangkrut atau celaka gimana seperti itu tapi yo tidak apa-apa lah seperti itu hanya mitos yang saat ini belum saya ketahui kebenarannya. Oke cukup sekian dari saya. Terima kasih requestnya dari Ananda Aisyah di Aceh Sumatera Utara untuk menjadwalkan mengagendakan ziarah ke makam para waliullah yang ada di Jawa Tengah. Mungkin suatu saat nanti akan saya tunjukkan video saya kepada Mbak Ananda Aisyah yang ada di Sumatera Utara. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Tetap dukung channel saya yaitu dengan cara like, komen dan juga subscribe di channelnya Kreator Klopotigo 87. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan.